Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. A'inuhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita dapat menghadiri majelis zikir perguruan tinggi Naqsyabandi yang ada di pesantren Darul Ulum Taman Daya Desa Puyung. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita, rutinitas kita. Tentu kita berharap semoga amal ibadah ini senantiasa dilimpahkan rahmat dan ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita selalu berselawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuknya, syafaatnya juga yang kita selalu harapkan. Semoga kita juga dapat mengikutinya, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmat Allah, kita masih diberi satu kesempatan oleh Allah untuk melanjutkan tahun yang sudah kita lewati 1 tahun. Maka pada tahun ini adalah merupakan sebuah PR untuk kita yang harus kita kerjakan. PR yang mana yang harus lebih baik daripada yang telah kita lakukan sebelumnya. Dari segala persoalan hidup dan kehidupan kita dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan akhirat. Kita mengetahui bahwa di sana sini banyak problematika terhadap hablum minan nas, terhadap hablum minas nas yang lainnya, dan juga tidak terlepas juga hablum minan nas dengan hablum minallah yang begitu rumit, sehingga berbagai macam sebuah pemahaman pandangan tentang bagaimana hablum minallah yang baik dan benar yang sesungguhnya. Namun demikian, begitu luas ya, begitu banyak sajian-sajian, kajian, sehingga di antara banyak orang yang ikut dan mengikutinya sampai kesulitan untuk memilah dan memilih mana yang harus diikuti dan mana yang tidak. Karena semua menyampaikan berdasarkan Al-Quran dan hadis, menyampaikan berdasarkan pernyataan Allah dan Rasul terhadap apa yang disampaikan. Namun kita sulit memaknai karena persoalan itu adalah satu yang tersirat, yang tersirat, yang Allah rahasiakan di dalam diri hamba-hamba, yang Allah letakkan sebagai pedoman kita, sebagai musyahadah kita, sebagai tempat kita bertawadhu dan berzikir kepadanya. Namun demikian, kebanyakan orang hanya melakukan ibadah hanya dasar keinginan, nafsu, atas pikiran-pikirannya dan lisan-lisannya. Namun hatinya mereka biarkan kosong. Namun hatinya mereka kering. Namun hatinya mereka lupakan. Namun hatinya mereka tidak mengisi dengan ibadah-ibadah yang inti, yang spiritualnya harus memang ada di situ. Spirit artinya sebuah pengalaman atau sebuah terrahasia ya, yang tersirat di dalamnya, yang menjadi sebuah pedoman mereka,
sehingga dalam ibadah mereka tidak terlunta-lunta, tidak terkatung-katung. Dan zaman dan aman mereka menemukan sesuatu yang tersirat, ya, yang Allah sudah letakkan di dalamnya, yang Allah sudah letak, ya, sampaikan dalam firman-Nya, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini bahasanya Allah ini begitu luas penafsirannya. Sebagian mengatakan wafi, apa yang ada dalam diri kamu itu terkait tentang zikir. Ada yang mengatakan terkait tentang tauhid, dan juga ada yang mengatakan adalah terkait tentang ilmu. Ya, apapun sebenarnya keterkaitannya, ini satu kesatuan yang tidak boleh terlupakan tentang sesuatu yang ada dalam diri itu. Apapun dia, mau tauhid, mau ilmu, mau zikir. Karena itulah merupakan sebagai amalan wajib dan amalan yang utuh, yang akan selalu ada setiap waktu, setiap saat, setiap kapan saja dan di mana saja kita berada. Itulah yang sering kita sampaikan tentang persoalan ibadah yang sifatnya daim, zikir-zikir yang daim, amalan-amalan yang daim, semua itu ada terkait tentang hati. Tidak mungkin jasad ini bisa menjalankan, melakukannya. Itu adalah perbuatan hati, dan perbuatan hati adalah perbuatan yang Allah letakkan dan bagian daripada Allah yang akan membimbingnya, Allah akan menuntunnya, memberikan hidayah, ya, terhadap hamba-hamba yang Allah hendaki dengan nurnya, ya. Oleh sebab itu, kepada yang belum mempelajari, belum mengilmukan, tentu kita tidak akan tahu apa yang harus kita perbuat. Ya, itu akan menjadi sebuah kekosongan, dan itulah yang membuat tidak sempurna sholat kita, zikir kita, doa kita, bahkan tertolak karena ketidakhadiran hatinya di dalam beribadah kepada Allah. Karena urusan hati adalah urusan Allah. Ya, urusan Allah ini kita harus urus. Jangan dibiarkan, jangan kita tinggalkan. Kalau kita tidak mengurus urusan Allah, maka kita nantinya kena urusan. Ya, kalau tidak mau kena urusan, maka harus diurus sebaik-baiknya. Dijaga, peliharalah dia. Karena itu merupakan adalah sebagai penilaian, ya, sebagai koreksinya, sebagai apa baik dan tidaknya ibadah itu tergantung baiknya apa yang dilakukan oleh hati. Sebagaimana Rasulullah SAW mengingatkan, fil jasadil mudghah. Karena di dalam hati, di dalam jasad ini ada mudghah. Apa itu? Adalah seketul daging. Iza sulihat kulluh, wa idza fasadat kulluh. Karena apabila yang seketul daging di dalam jasad ini rusak, maka yang lain itu akan rusak, tidak baik. Iza sulihat kulluh. Dan apabila yang seketul daging itu baik, maka baiklah. Ini kenapa memakai bahasa seketul daging? Apa itu? Ada pahwal qalb. Nah, inilah sebagai satu contoh, ya, di dalam ilmu kedokteran, ilmu pengobatan, bahwa ketika seseorang yang mengecek kesehatannya, terlebih dahulu harus dicek ala jantungnya. Karena jantung merupakan penggerak, ya, dari kehidupan, daripada semuanya. Kalau jantung kita op lah semuanya, tidak bisa bergerak, itulah yang membuat orang jadi check out, itu karena jantungnya yang tidak berfungsi. Nah, apabila itu baik jantung kita, maka itu menandakan adalah akan baik kesehatan kita. Semua akan jadi baik, tidak ada kebahayaan, tidak ada akan hal-hal yang mengkhawatirkan. Tapi kalau itu buruk atau tidak baik, maka itu menandakan bahwa kita akan lagi sekejap lah, lagi tidak lama lagi kita mengakhiri hayat kita. Makanya begitu orang meninggal, itu dilihat jantungnya bergerak enggak, bergetar enggak, gitu kan. Kalau enggak ada, berarti ini sudah check out. Sebegitu pentingnya, sangat, ya. Itulah artinya bahwa Allah akan mengukur, ya, keimanan seseorang melalui hati, ibadahnya, semua zikirnya, sholatnya, hajinya, puasa, semua ada keterkaitan tentang perbuatan hati. Karena di mana di situ ada hal yang harus, prinsip yang tidak boleh terlupakan.
jalan kita untuk beribadah yang sempurna, dan jalan kita untuk menghadirkan niat, jalan untuk menghadirkan zat solat atau solat itu sendiri. Itu jadi soal-soal kerohanian atau kolbu itu sangat penting. Kalau itu kita tidak perbuat, kita tidak akan menemui ibadah kita, amal kita, zikir kita sebagainya. Karena kalau kita tidak hadirkan, itu sebabnya sampai Allah katakan kami hadapi amal mereka dan kami jadikan amal mereka debu, karena mereka datang bergegas untuk memenuhi panggilan Allah dan mengangkat kepala dan mata yang tidak berkedip-kedip, namun hatinya kosong. Jadi itulah satu dalil kita, rujukan kita, hujah kita, sehingga bagaimana kita memahami tentang hati itu, supaya kita tahu mana hati yang ditolak, mana yang hati yang diterima oleh Allah Subhanahu. Jadi apabila dia bagus, maka baguslah. Itu ini sebagai contoh. Kemudian tapi terkait tentang masalah ilmu, tentang semua amalnya hati ataunya tempat bermusyahadahnya. Jadi apa yang harus dilakukan? Seperti apa ilmunya? Seperti apa amalannya? Itulah pentingnya kita belajar kepada yang ahlinya, yang mampu, yang memahami tentang hati. Itu kalau tidak terbalik-balik nanti penjelasannya, terbalik-balik pemahamannya, terbalik-balik penempatannya. Yang harus ditaruh di dalam, di luar. Dia harus di luar, di dalam. Kan seperti itu. Mereka memahami hati itu adalah jantung. Bukan, ya, hati itu bukan jantung. Itu kalau itu pemahaman ahli kedokteran, ahli kesehatan, iya, ya, hati itu sebagai contoh saja terkait perkara hati itu, ya, menurut hadis ini. Itulah artinya koreksinya. Sebuah amal itu adalah tergantung dari baiknya hati, bagusnya hati, amalan hatinya, ilmunya terkait dengan itu. Itu sebenarnya itu membuat tashubiniyah itu terjadi, akan kita peroleh niat yang lurus, yaitu sifat-sifat yang tawaduk, sifat-sifat yang ikhlas dan khusyuk ada di situ. Keberadaannya ada di dalam hati, bukan di pikiran, bukan di angan-angan, bukan di lisan. Semua orang bisa lakukan kalau seperti itu, bisa mereka tiru-tiru. Tapi perkara di hati ini adalah perkara keimanan, perkara yang tersirat. Karena itu perlu bimbingan yang khusus terhadap hati itu sendiri, sehingga kita benar-benar paham, tahu apa yang kita lakukan. Maka disitulah yang namanya ibadah syir. Ibadah syir itu adalah ibadah yang tersirat rahasia yang Allah letakkan di dalam hati hamba. Dan itu yang belum mereka perbuat, mereka belum diperhatikan, mereka tidak menjalankan. Itulah menjadi amalan-amalan kita ini. Kita menjadi tidak sempurna karena tidak menghadirkan hati di dalam ibadah, sholat, zikir, semuanya. Nah, perkara hati ini adalah jalan kita bermakrifat kepada Allah, jalan kita dekat kepada Allah. Oleh sebab itu, sehingga dipertanyakan, bagaimana saya dekat kepada Allah? Bagaimana saya bisa sampai ke Allah? Bagaimana bisa kita diterima Allah? Ya Rasulullah menyampaikan, dawamkan zikir. Fa'alaika bidawami zikrullah. Dawamkan zikir, berkekalan kamu zikir. Dan bagaimana kita berzikir secara berkekalan? Nah, zikir yang berkekalan itu sebenarnya adalah zikir rahasia, bukan lisan. Ghamid ainaka wa'la lisanaka fakul Allah, Allah, Allah. Pejamkan mata, lipatlah lidah, dan katakan Allah, Allah. Jadi yang bisa ini kok bisa dikatakan Allah, Allah, kalau bagaimana kita mengatakan, berarti bukan lisan lah yang berzikir, makanya dengan zikir qalb, ya. Itu jadi semua ada bimbingan, ada ilmunya, ada amalannya. Jadi ini hanya dalil, tapi bagaimana praktiknya? Itu kita akan dibimbing lagi, sehingga kita benar-benar mengenalnya, sehingga kita bisa praktik, bukan lagi sekedar omong-omong. Kita bisa praktik, kita jalankan sebagaimana dalil-dalil yang Allah perintahkan. Uskur rabbaka binafsika tadarru. Ingatlah Tuhanmu di dalam hatimu, di dalam qalbu. Seperti apa? Nah, itulah artinya zikir. Yang hati ini adalah yang sangat menentukan, yang memberi arah dan tujuan yang pasti menuju kepada liqa rabbih. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah berzikir kepada Allah
dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kematian adalah salah satu awal mula daripada kembali ada perjumpaan kita Allah. Membuktikan daripada amal ibadah kita, ketulusan dan ketaatan kita kepada Allah. Tapi kalau kita tidak bersiaga, tidak bersiap-siap untuk perbekalan, jangan harap kita berjumpa dengan Allah, maka akan batal perjumpaan. Justru maka akan terkait tentang hal-hal yang tidak menyenangkan. Akan dipanggil oleh petugasnya Allah, yaitu malaikat. Yaitu saya Zabaniyah, dipanggil oleh malaikat Zabaniyah. Diproses dia sesuai dengan apa yang kelalaian-kelalaian mereka lakukan, apa yang mereka tinggalkan, perintah yang seharusnya dilakukan tapi tidak dilakukan. Ibadah yang seharusnya mereka lakukan tapi dia tinggalkan. Dan semua itu menjadi kerugian dan kebahagiaan mereka. Maka kenapa sampai Allah mengancam orang-orang solat itu dengan fawailul lil musallin? Mereka orang solat diancam. Kalau orang yang tidak solat, apa ancaman? Adalah neraka sam. Ma salakakum fis saqar. Apa yang membuat kamu masuk neraka sakor? Kalun, mereka berkata karena mereka dulunya tidak sholat. Kaluna minal musallin. Nah, dulu karena dia tidak sholat. Bayangkan itu orang yang tidak sholat itu orang akan masuk neraka sakor namanya ya. Tapi kalau orang yang sholat tetapi mereka lalai di dalam sholatnya, maka mereka masuk neraka wahil. Bayangkan enggak? Sholat kita masuk neraka wahil, sholat masuk kita neraka wahil, dan tidak sholat neraka sakor. Nah sekarang sholat yang mana yang akan membawa kita sampai kepada Allah? Sehingga Allah sampaikan dalam Al-Quran, orang-orang yang beriman, orang-orang yang sholat, mereka yang khusyuk di dalam sholatnya. Mereka itulah orang yang beruntung. Kalau sholat yang khusyuk, itulah beruntung. Tapi kalau yang tidak khusyuk, rugi. Itulah termasuk orang yang lalai. Ya, bagaimana untuk menciptakan khusyuk? Seperti apa khusyuknya? Bagaimana kita mau khusyuk? Rukun dan syarat sholat saja tidak dipenuhi. Ibarat kita mau jadi pegawai, dapat SK, tapi rukun dan syarat kita sudah diterima sebagai pegawai tidak dipenuhi. Mimpi kalau bisa ya. Itu tidak mungkin lah. Itu penuhi dulu rukun-rukun dan syarat daripada khusyuk itu sendiri. Itulah sebabnya sampai Nabi katakan la sholatan illa bi khuduril qalb. Itu tidak sholat atau tidak sempurna sholat orang yang tidak menghadirkan hati. Nah, di situ sebenarnya kehusukan itu ada di situ, di dalam hati, bukan di lisan, bukan di pikiran, bukan di barisan, bukan di saf, bukan di kaki. Ya, itu ini kadang-kadang kita kaki yang diperhatikan harus lurus, harus dihatikan, tidak diluruskan, kan bayangkan tidak? Nah, tapi kalau kita ngomongin, kan harusnya seperti itu. Iya. Hadis itu tentang perintah syariat zahirnya, tapi tentang meluruskan qalbu gimana? Nah, itu tidak diindahkan, tidak diperbaiki. Nah, itulah sebabnya kita selalu ingatkan kepada jemaah-jemaah, kepada siapa saja yang mau diingatkan. Kalau enggak ya wis, kita tidak ada persoalan ya. Ya kita masing-masing ya, kita kembali ke Allah, ke masing-masing mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Allah perlihatkan, Allah memberi satu kenyataan-kenyataan daripada apa yang kamu perbuat. Baik soal kita baik maupun yang tidak baik. Nah itu soal. Karena kita tahu bahwa akan menjadi sebuah tanggung jawab dan akan diperiksa semuanya. Oleh sebab itu kita harus benar-benar lurus, benar-benar baik ya, untuk menjalankan daripada apa yang Allah perintahkan. Ya paling tidak mereka harus benar-benar rukun itu dulu. Kita diminta oleh Nabi, apabila kamu sholat, makalah kamu duduk dan pandanglah puji-pujian. Mereka tidak lakukan itu. Apabila sholat maka berdiri dengan tegak, katakan Allahu Akbar. Mereka tidak melakukan itu. Terus bagaimana persoalan khusyuk itu? Tidak mungkin lah, tidak akan dapat. Ada yang mengatakan mustahil. Khusyuk itu hanya pada Nabi, pada sahabat. Bukan, hadis ini untuk semua umat, semua orang yang beriman, semua orang yang masuk ke dalam agama Islam, bukan orang-orang tertentu kan di situ penjelasannya.
Berbahagialah orang beriman, orang yang khusyuk di dalam salat. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Berbahagialah orang yang beriman itu yang berkhusyuk di dalam sholatnya. Itu bayangkan, bukan dia perkara Nabi di situ sebut, perkara sahabat enggak ya? Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Qad aflah. Artinya bahwa sesungguhnya orang beriman, orang yang sholat, orang yang khusyuk di dalam sholatnya, sesungguhnya orang-orang yang khusyuk di sholat, itulah orang yang beruntung. Berbahagia orang beriman, orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Berarti kalau tidak khusyuk ya rugi, itu yang saya maksudkan ya. Jadi itulah salah satu bentuk sebuah peringatan-peringatan, penyampaian-penyampaian ini sebenarnya begitu luas, begitu banyak sebenarnya. Kalau kita mau kita pelajari di situ. Tapi apa artinya begitu banyak bentangan-bentangan, tapi yang satu ini belum aja selesai, belum kita jalankan. Ibarat banyak soal, satu aja belum kita jawab. Terus bagaimana menjawab yang lain-lainnya? Satu aja selesaikan dulu, baru ke yang lain. Tentang bagaimana mengaplikasikan sholat, bagaimana menghadirkan hati, kan gitu. Nah, tapi itu kalau sudah kita lakukan, aman kita. Jadi PR kita sudah selesai, tinggal baru yang lain, kan begitu misalnya. Kalau kita mau tingkatkan iman dan ketakwaan dalam bentuk amal-amal ibadah yang lain, yang memang kita harus kita lakukan. Ya, terkait tentang hablum minanas pun kita harus kita kerjakan. Itu ada standarnya, ada ukurannya. Ada apa namanya? Undang-undangnya. Aturan-aturannya ada, sudah lengkap di situ. Pembagian-pembagiannya sudah ada di situ dijelaskan. Itu perkara syariatnya Zairiyah. Tapi kalau perkara itu begitu detail kita, begitu hati-hati kita, begitu waspada kita, tidak boleh ada kecurangan, tidak boleh lebih-lebih, tidak boleh ada membahayakan atau menzalimi dan sebagainya. Sebegitu luar biasa kita perhatikan. Ya tentu terkait tentang lapas, Pak, tentang bacaan, tentang gerakan, begitu hati-hati ya. Tapi ketika melakukan, hatinya kemana-mana, hatinya tidak ada fokus, tidak ada sandaran, tidak ada ingat sama sekali kepada Allah. Ingatnya kemana? Apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang ada di depan, kan itu. Nah mungkin karena perkara yang harus dilihat, yang diperhatikan di dalam, sementara mereka nggak paham apa yang di dalam, hanya condong pikirannya, penglihatannya, pendengarannya dari hal-hal yang di luar. Mustahil itu. Ya, itu mustahil. Kalau dengan hanya lapas, dengan bacaan itu bisa sampai ke hati, kan mustahil ya, tidak mungkin lah. Karena yang di dalam tetap yang di dalam, yang di luar tetap di luar. Bagaimana yang luar yang di dalam ini sebenarnya harus berjalan. Sebagaimana Allah memberi sebuah pernyataan sebagai perumpamaan di dalam Al-Quran. Barazal bakhraini yaltalqiyani la yabghiyani. Apa artinya? Dua lautan kemudian bertemu, di antara keduanya tidak saling melampaui. Itu bayangkan enggak? Apa artinya? Itulah ibarat syariat dengan hakikat, tidak bisa melampaui, tidak bisa bergaur istilahnya, luar di dalam seperti itu. Allah memberi tamsilan begitu luar biasa enggak? Tentang dua lautan ini, ada air hasin dengan air tawar, tidak bisa bercampur itu. Nah, itu sampai sebegitulah Allah nyatakan terhadap dua ilmu ini, yang dua yang bersama tapi tidak bersamaan ya, tidak bisa campur ya. Dua lautan yang ada dua lautan yang bersama tapi diantaranya tidak saling melampaui. Nah, itu tidak saling menduduki di situ ya. Nah, itulah artinya yang luar, yang dalam kan begitu luar biasa ini. Maka pada satu ketika nanti yang luar ini ditinggalkan, ya tidak terpakai lagi. Yang dipakai adalah amalan qalb. Ini yang terus, ini yang berjalan. Ini akan menjalankan dalam kehidupan yang sesungguhnya ya, di alam barzah, alam ruh ya. Nah, itu. Jadi disitulah ibadah kita lagi. Di situ makanya ada ibadah ruh, ibadah yang daim, ibadah yang berkekalan ya. Di situ ibadah
bukan fisik lagi ya. Itu bukan lagi amalan-amalan fisik. Itu sebabnya kita harus kenal itu, harus paham itu, harus pelajari sehingga kita tidak awam, kita tidak menjadi keliru atau kegelisahan di situ seolah-olah selesai ini selesai. Ya, bukan, ada kehidupan yang seterusnya. An-nasu niyamun fa iza matu intabahu. Sesungguhnya manusia pada dasarnya adalah mati. Apabila dia mati, maka itulah kehidupan yang sesungguhnya. Bayangkan enggak, pada dasar kita di sini seperti orang mati aja. Nanti setelah matilah barulah kita menjalankan kehidupan yang sesungguhnya. Itulah yang sering kita katakan adalah darul akhirah. Itu ya, itu adalah sebuah kampung akhirat. Itu sebabnya kita disuruh diminta, perhatikan kampung akhiratmu, wala tansa nasibaka min, dan jangan juga lupakan nasib kita di dunia. Wabtagu bima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka min dunia. Carilah, tuntutlah olehmu kampung akhiratmu. Disuruh kita tuntut itu kampung akhirat. Kita harus kita beri kejayaan di situ. Berikan kebahagiaan, berikan kesenangan. Nah, apa yang harus kita lakukan di situ nantinya terkait tentang kampung akhirat gitu. Makanya kalau kita di dunia, kampung dunia ini, kita ada yang namanya berusaha, bisnis, investasi, semua mau kita kejar, kita kumpulkan demi untuk kebahagiaan di dunia, kan begitu kan? Fasilitasnya kan segala-galanya kita lakukan demi untuk menghidupkan kehidupan dunia ini. Tapi kehidupan akhirat seperti mana? Apa kehidupannya? Apa yang harus dilakukan nantinya? Nah, itu. Makanya ibadahnya hari inilah kita persiapkan. Maka dikatakan ad-dunya mizratul akhirat. Dunia adalah sawah ladangnya akhirat. Nanti panennya di situ. Tidak bisa panen sekarang ya. Kalau mau panen ya duluan aja ya. Akan ketemu nanti sebagaimana yang Allah janjikan, payunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kamu akan diperlihatkan apa yang kamu perbuat. Sebegitu tegas ya penjelasan-penjelasan itu. Tetapi perlu jelas ilmu dan amal kita hari ini. Kalau enggak, kita ketemu apa nantinya? Ya, dianggap apa yang kita lakukan yang sifat zahir-zahir ini kita temu enggak. Itu kita temukan karena ada ikut yang batin sebenarnya. Zahir itu baru diterima, makanya jadi sempurna amalan zahir karena batinnya ikut. Itu perkara, makanya seolah-olah zahir bukan, tetap batin sebagai penentunya dari semua amalan yang zahir ini ya. Jadi sekali lagi bahwa jangan sampai kita tinggalkan, abaikan atau kita lupakan, bahkan kita tidak amalkan atau kita ilmukan. Itu sebuah kerugian yang fatal terhadap kehidupan kita nanti, tidak menemukan apa-apa karena kita tidak ada yang kita perbuat sama sekali. Kalau kosong-kosong, karena apapun yang kita lakukan hari ini tentang amalan akhirat, nanti di akhirat wajib kita akan temu ya. Demikian penjelasan yang singkat, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.